Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang.
Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27-30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Blessed people, kembali lagi kita bertemu bersama dalam ibadah online pada hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat seperti sekarang ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami, buat kebaikan-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, bawa kami pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan-Mu, mengalami lawatan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan biar setiap hati dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Masuk terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tutlah sang
kuasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami sungguh bersyukur kalau kami punya Tuhan Allah yang kami panggil dengan sebutan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
sekalipun kau tinggalkan kami, bawa kami untuk terus dekat denganmu. Ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Kaulah sumber kekuatan kami, kaulah sumber sukacita kami, kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu di tempat ini. Hanya bagimu kami persembahkan pujian dan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shadabalabaya raboya rabaya rama, irabaya namaya shadananamo, irabalabaya namaya she, irabalabaya rama. Tuhan, kami sungguh percaya ada kuasa yang mengalir ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Setiap kami ada di rumah-rumah kami, ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, di situ Engkau hadir, menjamah, memulihkan, bahkan membebaskan setiap hidup yang terbelenggu Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat disebandingkan dengan kasih-Mu Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi setiap kami. Berbicaralah buat kami. Sungguh kami rindu setiap firman yang kami dengar itu boleh memerdekakan kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, pedoman bagi hidup kami Bapa. Berbicaralah buat setiap kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom kepada seluruh anak muda di AMPM Youth Ministry di Widuri. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi seperti ini tetap seluruh anak muda semangat dan menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Haleluya. Nah guys, hari ini gue mau sharing mengenai tema yang diberikan, yaitu execution. Ya, bertindak dalam panggilan Tuhan. Dengan judul khotbah gue hari ini, execute without excuses. Execute without excuses. Atau bahasa Indonesianya, bertindak tanpa banyak alasan. Bertindak tanpa banyak alasan. Coba lihat slide yang pertama. Aku tulis begini, hari-hari ini banyak anak muda yang sudah terpanggil tetapi tidak melaksanakan panggilannya. Kenapa? Karena banyak alasan. Gitu. Ya, ini bukan alasan dibuat-buat. Ada juga alasan yang real, yang fakta gitu. Mungkin terlalu sibuk di sekolah. Hari-hari ini kita mungkin semuanya sibuk Zoom atau Google Meet atau apapun. Ya kan, nggak ada waktu, nggak bisa keluar rumah. Dulu waktu masih bisa keluar rumah, nggak mau ke gereja karena alasannya macet lah, jauh. Ya kan, lalu ngabisin waktu weekend untuk youth segala macam. Sekarang udah di rumah, tinggal ngeklik. Alasan baru lagi, internetnya lemot, nggak punya uang buat beli kuota dan segala macam. Tahu nggak guys, manusia itu paling jago bikin alasan. Ya, kita nggak usah diajarin, kita bisa bikin alasan, nggak perlu sekolah teman-teman. Nah masalahnya begini, kalau kita terlalu banyak kasih alasan sama Tuhan, itu bahaya. Kenapa? Panggilan kita tertunda dan kita menyia-nyiakan waktu dan hidup yang Tuhan berikan. Hari-hari ini gue semakin belajar bahwa nafas kita itu penting banget loh. Nafas yang kita hirup ini, itu ternyata berharga banget. Karena dalam pandemi COVID-19, virus COVID justru nyerang paru-paru. Jadi guys, kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tapi gue juga berdoa bagi teman-teman, yuk jangan sia-siakan nafas yang sudah Tuhan kasih. Kalau hari ini Tuhan panggil teman-teman untuk bertindak,
untuk kembali ke dalam pelayanan, ayo langsung. Jangan banyak bikin alasan teman-teman. Nah, kita mau melihat dari seorang anak muda yang dipanggil dan juga memberikan alasan kepada Tuhan yang bernama Yeremia. Kita dipanggil sebagai generasi Yeremia, tapi tahu nggak teman-teman? Ketika Yeremia dipanggil, dia juga punya alasan. Dia juga menolak panggilan Tuhan, dia nggak mau. Nah, kita mau belajar dari Yeremia dan apa respon Tuhan terhadap Yeremia. Ya, yang pertama, panggilan Tuhan sudah jelas dalam kehidupan Yeremia. Dalam slide berikutnya saya tulis begini. Tuhan memanggil Yeremia, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dalam ayat yang kelima. Teman-teman, setiap kita punya panggilan. Tidak semua teman-teman dipanggil menjadi nabi. Tidak semua teman-teman dipanggil menjadi pendeta. Tidak semua teman-teman dipanggil menjadi rasul atau gembala atau pengkhotbah. Setiap kita punya panggilan masing-masing dan unik. Ada yang dipanggil Tuhan dalam marketplace. Ada yang dipanggil Tuhan di dalam bidang full time pendeta seperti saya. Ada yang dipanggil menjadi worship leader, pemain musik. Ada yang dipanggil misalnya menjadi berkat di dunia finance. Apapun panggilan teman-teman, ingat. Kita dipanggil bukan cuma cari cuan. Kita dipanggil bukan cuma supaya cari untung. Uang itu penting. Tapi panggilan tertinggi adalah kita memperlebar kerajaan surga. Mencari jiwa-jiwa. Itu panggilan kita. Banyak anak-anak muda mencari excuse. Oh, kok aku kan kerja di dunia marketplace. Aku kan gak punya panggilan berkhotbah. Itu bukan alasan. Karena ketika teman-teman dipanggil dalam dunia marketplace, Tuhan ingin memakai teman-teman. Untuk apa? Mewartakan Injil di tempat di mana engkau berada. Jadi entah kita dokter, pebisnis, buka toko, apapun yang kita lakukan, panggilan Tuhan tetap berlaku. Amin. Nah teman-teman, saya mencatat ada 3 alasan Yeremia menolak panggilan. Yang pertama, panggilannya terlalu berat atau terlalu susah. Perhatikan, Yeremia bukan lahir dari keluarga nabi. Yeremia lahir dari keluarga imam. Saudara, bapaknya imam, opanya imam, dia keturunan imam. Yang dia tahu semasa hidupnya ketika dia memperhatikan ayah ibunya adalah menjadi imam di bait suci. Menjadi imam dan dipanggil menjadi nabi adalah 2 hal yang berbeda. Kebanyakan anak muda memberikan alasan gak mau bergerak, gak mau bertindak. Kenapa? Karena panggilannya terlalu berat. Aduh kak susah panggilannya, aduh kak berat. Ya, saudara, kalau menjadi imam berbeda sama nabi. Imam sudah punya aturan yang jelas. Coba lihat kitab imamat. Aturannya jelas semua. Imam mengerjakan hal yang pasti. Ya, dia harus menjaga kekudusan. Ada aturan di dalam bait suci. Nabi tidak demikian. Nabi justru keluar. Dia mewartakan kebenaran firman. Imam, dia menjalankan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nabi itu harus menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, nabi itu ditentukan dari mana? Dari perkataannya. Kalau tidak terjadi, kalau dia berkata-kata bukan dari kehendak Tuhan, dia bisa mati. Imam juga sama. Kalau dia melanggar kekudusan Allah, dia bisa mati, saudara. Intinya begini, Yeremia merasa dia kayaknya orang yang salah. Karena keluarganya gak pernah ada yang menjadi nabi. Kok tiba-tiba dia yang masih muda, diperkirakan usia Yeremia 20-25 tahun, kok tiba-tiba dipanggil menjadi nabi? Saudara, mungkin hari ini dari seluruh keluarga, dari opa, oma, engkong, orang tuamu, mungkin engkau yang satu-satunya menjadi orang Kristen. Dan engkau merasa ada panggilan yang membara di hati untuk engkau pergi menginjil dan berkhotbah. Atau engkau punya panggilan saudara, untuk apa? Untuk menjadi pebisnis sekalipun mungkin keluargamu bukan keluarga pebisnis. Saudara, itu panggilan Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan panggil kita keluar dari comfort zone. Sebagaimana Tuhan panggil Petrus keluar dari perahu untuk melangkah di atas air. Tuhan panggil kita untuk keluar dari comfort zone. Dan Tuhan panggil, dia perlengkapi. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, Tuhan gak sembarang manggil. Dalam ayat yang kelima juga Allah menjelaskan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow, teman-teman, sebelum kita lahir, Allah telah memanggil, menetapkan, dan menguduskan kita. Karena itu saya percaya,
Tidak ada anak yang lahir kecelakaan. Semua anak yang lahir itu punya destiny ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sekarang tinggal kita apakah mau fulfill, mau mencapai destiny atau panggilan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita apa tidak. Dan Tuhan memperlengkapi siapa yang Dia panggil. Saudara, kadang-kadang kita merasa, aduh panggilannya terlalu berat, kayaknya aku gak bisa. Tapi justru ketika kita menjalani panggilan itu, di situ Tuhan mulai memperlengkapi hari demi hari. Tuhan proses hari demi hari, teman-teman. Ya. Yang kedua, apa alasan Yeremia? Dia berkata, aku gak punya talenta, aku gak punya skill. Ya, dalam ayat yang ke-6 dia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku gak pandai berbicara. Saudara, ada satu karakter dalam perjanjian lama yang mirip-mirip seperti ini. Ayo, siapa namanya? Musa. Saudara, Musa ketika dipanggil Tuhan untuk kembali ke tanah Mesir menyelamatkan bangsa Israel, dia berkata, Tuhan, aku ini gak bisa bicara. Aku ini gak pandai. Padahal dia dulu 40 tahun menjadi anak Firaun, saudara, anak angkat Firaun. Pasti terlatih. Tapi mungkin setelah 40 tahun menggembalakan kambing domba, dia udah gak terbiasa bertutur kata mungkin. Ya, elok berbicara, tidak seperti abangnya Harun. Hari ini mungkin ketika engkau dipanggil Tuhan, kita gak mau bertindak, kita gak mau maju-maju. Kenapa? Karena kita merasa, Tuhan aku gak punya skill. Aku gak punya talenta. Aku gak bisa ngomong. Aku gak bisa nyanyi. Aku gak bisa main musik. Teman-teman, gue percaya setiap anak muda diberikan Tuhan minimal satu talenta. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Ya, pasti ada satu skill, satu talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan teman-teman dan saya. Dan tugas kita adalah mencari. Apa ya talentaku? Ya. Tuhan gak menunggu kita sempurna dalam arti begini. Tuhan gak tunggu kita jago ngomong dulu. Tuhan gak tunggu kita jago banget main musik. Tuhan gak tunggu kita jago banget ngedit video. Enggak, Tuhan cari yang mau. Pertanyaannya, lu mau gak? Teman-teman mau gak dipakai Tuhan hari ini? Terlepas dalam apapun kondisi teman-teman, apapun batasan, masalah yang menghambat teman-teman. Kita mau dulu gak? Kalau kita berkata, Tuhan aku mau. Di situ ada jalan keluar teman-teman. Ya, ketika aku mulai pertama kali khotbah, itu gak seperti ini. Sekarang pandemi khotbah harus depan kamera. Teman-teman, bagi seorang mengkhotbah itu gak mudah. Kita lebih mudah bicara kalau ada jemaat di depan. Ada orang yang dengerin. Ada muka yang bisa ngangguk-ngangguk, kasih respon. Itu lebih enak bagi pembicara. Tetapi pandemi, ini kita harus berlatih khotbah depan kamera. Pertama-tama susah, tapi lama-lama kan terbiasa. Ya, bisa karena biasa. Kalau kita berkata kita nggak punya talenta, nggak punya skill, it's okay. Karena talenta dan skill itu bisa dilatih di dalam perjalanan kita. Yang penting begini, bagaimana saya taunya panggilan Tuhan? Lihat, apa potensi, bakat, minat yang menonjol dalam diri teman-teman? Pasti ada. Dan kedua, apa kebutuhan yang bisa dipenuhi dalam gerejamu? Dalam komunitasmu, lakukan itu dulu. Ya, saudara, mungkin gereja kita butuh admin di Zoom, butuh admin untuk menggerakkan PowerPoint. Saudara itu nggak butuh skill banyak, tapi punya kemauan dan konsisten, komitmen. Mulai dari situ dulu. Jangan berkata, aku nggak mau aku nggak mau Saudara, kalau kita ngomong gitu terus, lama-lama Tuhan cari orang lain. Jangan salah, saudara, Tuhan nggak tunggu kita, harusnya kita yang tunggu Tuhan. Tuhan ada banyak orang yang mau dipakai sama Tuhan. Tapi kalau hari ini kita yang dipilih Tuhan, mengucap syukur, anggap sebuah privilege untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Justru dalam panggilan Tuhan akan mendewasakan kita. Saudara, ketika Musa dipanggil Tuhan dan dia berkata, Tuhan aku gak bisa ngomong. Saudara, Tuhan hampir setengah kesel. Sampai akhirnya Tuhan panggil Harun yang pandai berbicara untuk berbicara menggantikan Musa. Gitu saudara. Nah, perhatikan di dalam perjalanan. Akhirnya Tuhan pakai Musa dan Harun berdua. Tuhan pakai dua-duanya. Saudara begini, Tuhan mengerti banget kelemahan kita. Tuhan mengakomodasi. Tapi jangan stop di situ. Jangan stop di kelemahan kita lalu kita selalu menyalahi diri sendiri dan berkata, aku gak bisa, aku gak kuat, aku gak punya skill. Enggak, Tuhan pasti bisa kirim orang lain untuk membantu kita. Selama kita mau bergerak. Percuma kan kalau Tuhan udah kirim Harun tapi Musa gak melangkah ke Mesir, sama aja bohong. Ya, kalau hari ini Tuhan kirim Harun dalam kehidupanmu,
Tuhan kirim orang lain dalam kehidupanmu untuk membantu engkau. Kitanya harus melangkah maju, jangan diam di tempat. Ya. Bagaimana dengan Petrus di perjanjian baru? Teman-teman, Petrus kan kalau Kisah Rasul pasal yang kedua, khotbahnya luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dia melakukan banyak mujizat, berani demi nama Tuhan. Tapi apakah memang dia orang yang hebat? Enggak, teman-teman. Petrus adalah seorang penjala ikan. Ya, pada zaman itu mereka nggak punya rabi, nggak punya guru. Kenapa? Karena mungkin mereka ketika daftar nggak lulus ujian kali. Nggak seperti Paulus. Paulus pinter. Dia belajar di bawah Gamaliel, rabi terkenal. Tapi Petrus, dia orang biasa. Ketika Tuhan panggil dia sedang mancing. Tiba-tiba Yesus berkata, mau nggak menjadi penjala manusia? Mau nggak ikut aku? Petrus bilang, aku mau Tuhan. Teman-teman, Petrus pun didewasakan Tuhan dalam perjalanan. Dia nggak langsung berubah. Dia nggak langsung hebat, jago ngomong, pinter. Enggak, dia cepat ngomongnya, tapi suka salah. Itu Petrus, saudara. Tapi dia berkata, ya Tuhan, aku mau ikut engkau. Ketika Yesus bertanya, apakah kau mau pergi? Meninggalkan aku? Murid-muridnya termasuk Petrus berkata, Tuhan, kemana kami harus pergi? Engkaulah sang Mesias. Teman-teman, hari ini, sekalipun kita cuma punya 1 talenta, 1 skill, it's enough. Di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, sanggup memberi makan 5.000 laki-laki. Di tangan Tuhan, 1 talentamu sanggup Tuhan pakai untuk memberkati bangsa ini. Kita mungkin gak menyadari potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena mungkin banyak mendengar suara negatif. Mungkin orang tua kita sering merendahkan kita. Mungkin guru di sekolah sering merendahkan kita. Teman-teman suka ngecengin kita. Suka ngeremehin kita. Teman-teman, putuskan. Jangan dengar nasihat negatif. Jangan dengar suara-suara negatif itu. Putuskan untuk dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan panggil Yeremia, kalau Tuhan panggil Petrus, Tuhan panggil siapapun, sebut Elia, Elisa, Gideon. Teman-teman, Gideon penakut ketika dipanggil Tuhan, dia ketakutan. Dia sembunyi di lubang pemerasan anggur karena dia takut. Udah disuruh Tuhan bantai orang Filistin, dia pun masih ketakutan. Lihat, Tuhan pakai orang-orang biasa. Tuhan gak cari orang-orang yang super keren, yang udah dari sananya udah mantep gitu. Enggak, Tuhan cari orang biasa. Yang Tuhan mau adalah apakah kita bersedia berkata ya kepada panggilannya apa tidak. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada mulut Yeremia yang katanya dia gak bisa bicara, dia gak pandai. Perhatikan ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketika Yeremia berkata, Tuhan, aku gak bisa ngomong. Tuhan langsung jawab, oke, aku jamah mulut kamu, aku taruh perkataanku dalam mulutmu. Sehingga apa yang kau katakan, itu apa yang aku katakan. Teman-teman, hati-hati. Kalau kita ngomong sama Tuhan, kita kasih excuse ke Tuhan kelemahan kita, hati-hati. Justru kelemahan itulah yang Tuhan jamah. Kelemahan itu yang Tuhan jamah. Dan dari kelemahan itu yang Tuhan pakai untuk mempermalukan mereka yang berhikmat di dunia ini. Teman-teman, apa kelemahan teman-teman? Jangan-jangan di situ tempat Tuhan ingin pakai untuk memberkati bangsa ini. Kalau Tuhan sanggup jamah mulut Yeremia, hari ini Tuhan sanggup jamah kehidupan teman-teman. Saya nggak tahu hari ini apakah teman-teman dipanggil menjadi pengkhotbah, Tuhan jamah mulutmu. Engkau dipanggil menjadi worship leader, Tuhan jamah suaramu. Engkau dipanggil menjadi pemain musik, Tuhan jamah tanganmu. Sebagai video editor, Tuhan jamah imajinasi dan kemampuan pikiranmu. Apalagi Tuhan engkau dipakai menjadi influencer, menjadi YouTuber terkenal, Tuhan jamah hati dan kemampuan editing dan suaramu sehingga kau menjadi berkat di dunia maya. Apalagi teman-teman, jangan kasih alasan sama Tuhan karena Dia yang ciptakan kita. Ingat, mulut ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Tangan kita? Tuhan. Mata kita? Tuhan. Dan apa yang Dia ciptakan itu baik adanya. Jadi teman-teman, jangan kita bilang sama Tuhan, aku gak punya skill. Jangan kita merendahkan pencipta kita. Ketika Allah menciptakan saudara dan saya, Dia titipkan potensi-potensi, skill, talenta yang perlu kita bangun hari demi hari.
Saudara, 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lihat tuh, udah jelas ya teman-teman ya. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan mereka yang berhikmat. Apa yang lemah dipilih untuk memalukan mereka yang kuat. Artinya apa? Tuhan gak lihat seberapa hebat engkau. Tuhan gak lihat seberapa ganteng dan cantiknya engkau. Tuhan gak cari itu. Yang Tuhan cari, apakah hati kita mau apa tidak. Yang ketiga teman-teman, alasan yang paling sering diucapkan, waktunya belum pas, waktunya belum tepat. Yeremia berkata dalam ayat yang kelima, Tuhan, aku ini masih muda. Teman-teman, berapa banyak yang sering kali ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, aku masih muda. Atau mungkin kata mudanya diganti. Tuhan, aku masih sibuk kerja. Tuhan, aku gak punya data, gak punya kuota. Tuhan, aku gak punya laptop. Tuhan, aku gak seperti dia. Tuhan, aku gak punya motor. Tuhan, aku gak punya ini, gak punya itu, gak punya semua. Teman-teman, jangan berkata seperti itu. Karena dari apapun yang kita punya, Tuhan sanggup rubah itu jadi kebaikan. Bayangin aja, 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Apa yang Tuhan katakan? Teman-teman, Tuhan berkata kepada Yeremia begini. Jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, pergi. Apa yang kuperintahkan, sampaikan. Wah, luar biasa. Ya. Paulus berkata kepada Timotius muda, jangan anggap seorang pun rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan. Guys, gak ada kata terlalu awal untuk dipakai Tuhan. Sedari muda. Mungkin teman-teman yang dengerin ini ada yang SMP, SMA, kuliah, kerja. Sedari muda, baktikan hidup untuk pelebaran kerajaan surga. Singkat cerita, akhirnya Yeremia berkata, oke Tuhan, aku siap jalan. Nah, hari ini aku mau tutup dengan begini. Slide yang berikutnya, bagaimana menjawab panggilan Tuhan. Ada 3 yang saya tulis. Yang pertama, miliki hati yang mau mendengar seperti Samuel. Saudara, Samuel muda ketika dipanggil Tuhan dalam tidurnya, Samuel, Samuel. Dia pikir itu Nabi Eli yang panggil. Dia gak ngerti sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Eli jelasin, itu Tuhan yang panggil. Ketika Tuhan panggil berkata begini, ya Tuhan berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Teman-teman, yang pertama, miliki hati mau mendengar. Dengar-dengaran. Teman-teman, Tuhan panggil bisa lewat khotbah, bisa lewat kakak rohani, bisa lewat gereja, ketua komsel, ketua kul. Tuhan bisa panggil lewat siapapun. Dan paling jelas Tuhan panggil lewat suara Roh Kudus dalam hati. Memberikan kesaksian. Nah, kalau Tuhan panggil, teman-teman, jangan keraskan hati. Miliki hati seperti Samuel. Berkata, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengarkan. Dan dengarkan baik-baik teman-teman. Apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam hidupmu. Yang kedua, kalau Tuhan sudah bicara, miliki mulut seperti Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Yesaya teriak berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, sampai ada lagunya kan? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mau gak hari ini kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Gak usah pusing dengan pertanyaan, nanti gimana ya Tuhan? Gimana ya? Gak usah pusing. Jawab dulu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang ketiga, bertindak atas panggilan itu dan jangan diam saja. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Firman-Nya berkata, jangan kamu hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Artinya apa? Panggilan ataupun firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita jangan cuma diiyain doang, tapi dilakukan. Jadilah pelaku firman, ditindakin, dieksekut. Jangan kasih alasan lagi ke Tuhan. Kalau hari ini Tuhan panggil engkau, masuk sekolah Alkitab. Teman-teman masuk sekolah Alkitab. Jangan tunda-tunda. Kalau hari ini Tuhan panggil, kamu bertobat. Cepat-cepat teman-teman bertobat. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau hari ini Tuhan panggil, engkau kupanggil menjadi hambaku. Teman cepat-cepat berkata, ya Tuhan.
dan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin awalnya belum jelas, belum clear apa langkahnya, it's okay. Teman-teman punya komunitas, tanya pendetamu, tanya gembalamu, tanya ketua youthmu. Konsultasi sama mereka, karena mereka telah berjalan lebih dahulu dibanding teman-teman. Dan lihat bagaimana Tuhan akan memperlengkapi mereka yang Tuhan panggil. Amin teman-teman, saya berdoa firman ini memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Dan hamba berdoa Tuhan, firman ini memberkati setiap anak muda yang mendengar. Dan hamba berdoa Tuhan, mereka yang mendengar ini diberkati, menjawab yes pada panggilan-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Panggil Tuhan generasi Yeremia ini menjadi generasi terakhir Tuhan yang menuai jiwa besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, hamba melepaskan berkat bagi mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari teman-teman siapkan hati dan angkat kedua tanganmu di rumah masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun dan menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.